Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Milka Fajarwati, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SD Negeri 007 Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya akan memaparkan tentang visi guru penggerak yang disusun menggunakan metode sederhana yang sistematis. Metode tersebut adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang menggunakan beberapa tahapan. Tahapan pertama, mengidentifikasi hal baik atau aset yang menjadi kekuatan yang sudah ada di sekolah kami. 2. Mencari cara bagaimana agar aset yang menjadi kekuatan tersebut dapat dipertahankan. Dan yang ketiga, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik berdasarkan kekuatan atau aset yang sudah ada di sekolah kami. Sehingga agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka strategi yang bisa dilakukan adalah dengan melalui metode Bagja. Bagja merupakan akronim seperti pada tampilan berikut. B adalah buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Berikut penjelasannya Bapak Ibu. B. Buat pertanyaan. Pada bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran guna pengidentifikasian aset atau kekuatan yang sudah dimiliki oleh sekolah. A. Atau ambil pelajaran. Pada bagian ini berisi tentang bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas atau sekolah lain yang akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. G. Atau gali mimpi. Pada bagian ini menggambarkan keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud atau tercapai. Berikutnya, J atau jabarkan rencana. Bagian ini berisi tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan guna mensukseskan terwujudnya prakarsa perubahan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Bagian ini membuat transformasi perencanaan menjadi nyata atau terlaksana dengan baik untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan oleh sekolah. Berdasarkan kekuatan atau aset positif yang dimiliki oleh sekolah, sebagai guru penggerak saya mengambil visi mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, mandiri dan kreatif dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan mengambil kalimat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Pada bagian kanvas Bagja, muncul beberapa pertanyaan sesuai pada bagian akronim sekaligus daftar beberapa tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang timbul. Seperti pada bagian B, timbul pertanyaan bagaimana meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dijawab dengan melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Pada bagian A, pertanyaan yang muncul, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran di kelas? Teknologi seperti apa yang ia pernah gunakan? Dan bagaimana memilih media atau teknologi yang tepat agar bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Maka jawabannya bisa 1. Mencari referensi rekan guru yang ahli di bidang IT. 2. Mencari referensi tentang media atau teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pada bagian gali mimpi, akan muncul pertanyaan,
Apakah pemanfaatan teknologinya itu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sehingga nantinya akan muncul daftar tindakan sebagai berikut. 1. Membuat lembar observasi tentang motivasi belajar peserta didik. 2. Melakukan kolaborasi melalui tim kecil untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. 3. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan tentunya melakukan konsultasi dengan orang-orang yang kompeten dalam bidang tersebut. Pada bagian jabarkan rencana, kita akan mulai merancang dan membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian kita akan mencari media pembelajaran berbasis teknologi sesuai karakter peserta didik dan jangan lupa untuk memberikan apresiasi dan reward bagi peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi. Pada bagian akhir, atur eksekusi, tentu saja yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan ini berlangsung dengan efektif dan konsisten adalah kepala sekolah. Dan daftar tindakan yang bisa kita lakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi di setiap minggunya, mencari rekan guru yang siap menjadi anggota tim kecil, dan membuat draft laporan mingguan serta dokumentasi kegiatan. Demikianlah Bapak Ibu rancangan tindakan perubahan berdasarkan pendekatan Bagja yang saya lakukan. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih dan salam guru penggerak.